Langit Istanbul masih biru saat kabar itu meledak. Megawati Hangestri, bintang voli asal Indonesia, resmi diperkenalkan sebagai pemain baru Fenerbahce. Dalam balutan jersey kuning biru, ia tersenyum di hadapan puluhan kamera. Dunia voli gempar. Media Turki berebut menyajikan eksklusif. Transfer paling mengejutkan musim ini, tulis Hurriyet Daily. Di Asia, berita itu jadi trending topik. Warganet dari Indonesia, Korea, Jepang, bahkan Tiongkok membanjiri kolom komentar Fenerbahce dengan ucapan selamat dan emoji api. Tak ada yang melihat ini datang. Mega sebelumnya dikabarkan akan memperpanjang kontrak di Korea atau pindah ke Italia. Tapi Istanbul, Fenerbahce? Itu di luar prediksi siapapun. Dan justru karena itu, dunia mulai memperhatikan. Beberapa hari setelah pengumuman, CEO Fenerbahce, Emre Akman, akhirnya angkat suara. Dalam wawancara dengan TRT Sport, ia menyebut perekrutan Megawati sebagai bagian dari langkah diam tapi mematikan klub dalam proyek jangka panjang. Kami ingin lebih dari sekadar pesaing. Kami ingin mendominasi, tegasnya. Menurut Emre, Fener tak hanya mencari bintang, tapi pemain dengan karakter petarung. Kami menyukai mentalitas Megawati. Dia datang dari jauh, dari budaya berbeda, tapi selalu tampil maksimal, katanya. Keberanian Mega untuk pindah ke liga tersulit di Eropa adzlah bukti dirinya bukan pemain biasa. Saat ditanya tentang target musim ini, Emre tersenyum. Eczacba dan Vakfbank hebat, tapi mereka sudah terbiasa di puncak. Kami akan membuat mereka tidak nyaman di sana. Tak lama setelah itu, media Italia ikut membongkar cerita. Ternyata Megawati sempat menjadi incaran dua klub Serie A1. Rumor menyebut Imoco dan Savino Del Bene pernah mengirim agen ke Korea untuk menjalin kontak. Tapi saat mereka masih menimbang-nimbang, Fenerbahce sudah bergerak cepat. Fener lebih berani dalam pengambilan keputusan, kata jurnalis Italia, Marco Fazio. Mereka tak menunggu Mega naik harga atau populer. Mereka percaya pada insting. Itu yang membedakan klub Turki dari pesaing lain, insting predator dan aksi secepat kilat. Bagi Mega sendiri, pilihannya bukan semata uang atau nama besar. Ia tertarik pada proyek jangka panjang Fener dan visi klub yang melihatnya sebagai pemain utama, bukan pelengkap. Saya ingin berkembang di tempat yang melihat saya sebagai pusat, ujarnya pada wartawan. Ketika semua orang bicara tentang Mega, satu suara dari Italia membuat gempar. Gabi Guimaraes, ikon voli Brasil yang kini berseragam Imoco Conegliano, memberikan pernyataan mengejutkan dalam wawancara eksklusif dengan Sky Sport Italia. Megawati adalah langkah berani, katanya, serius. Menurut Gabi, Mega bukan hanya perekrutan teknis, tapi simbol. Fenerbahce mengirim pesan, mereka siap membuka pintu bagi kekuatan baru dari timur. Gabi memuji gaya bermain Mega yang unik, cepat, dan penuh intuisi. Dia seperti energi yang tidak bisa ditebak, tambahnya. Wawancara itu langsung menyebar di media sosial. Fans mulai membandingkan Mega dengan pemain Brasil dan Serbia. Dan nama Megawati, yang dulunya hanya dikenal di Asia, kini mulai dibicarakan di pusat-pusat voli Eropa. Komentar Gabi menyulut api diskusi. Di Twitter dan Instagram, tagar Asian Rising Volley menjadi viral. Para penggemar dari Asia Tenggara memposting cuplikan Spike Megawati, disertai pesan bangga. Akhirnya, pemain Asia dianggap serius, tulis salah satu akun penggemar voli Jepang. Dunia mulai membuka mata terhadap potensi Asia, bukan hanya sebagai pasar, tapi sebagai sumber talenta. Korea sudah lebih dulu membuktikan lewat Kim Yeon-kong. Kini Indonesia muncul ke panggung lewat Megawati. Dan yang menarik, ia bukan produk sistem Eropa, ia otentik Asia. Megawati sendiri tidak banyak berkomentar. Tapi dalam unggahan Instagramnya, ia menulis singkat, ini untuk yang selalu bilang Asia tak bisa bersaing. Kata-kata sederhana itu jadi mantra baru di kalangan pemain muda Asia. Gabi kembali muncul di feed berita. Kali ini dalam podcast bersama jurnalis voli Turki, di mana ia menyebut Megawati sebagai berlian dari timur. Kata-kata itu viral dalam hitungan jam. Mega bukan sekadar pemain, dia aset dari sebuah benua, ucap Gabi. Di Turki, fans Fenerbahce mulai menyambut Mega dengan lebih antusias. Mereka membuat mural digital di media sosial, memadukan wajah Megawati dengan simbol-simbol Asia dan bendera Turki. Ia bukan hanya pemain asing, tapi lambang harapan baru. Para sponsor mulai tertarik.
Salah satu merek olahraga Asia dikabarkan ingin menjadikan Mega sebagai duta regional. Dan dalam sekejap, namanya tak hanya dikenal di lapangan, tapi juga di iklan, billboard, dan papan LED pertandingan. Namun Gabi juga memberi peringatan. Bermain di Liga Turki bukan hanya soal spike dan blok. Tekanan dari fans, media, bahkan budaya tim bisa lebih berat dari pertandingan itu sendiri. Ia tahu karena pernah melewatinya. Mental baja sangat penting. Mega pun menyadari tantangan itu. Istanbul bukan Jakarta. Makanan, bahasa, dan irama hidupnya berbeda. Ia harus belajar cepat, tidak hanya di lapangan, tapi juga di luar sana, belajar bertahan, menyesuaikan diri, dan tetap fokus di tengah sorotan. Fenerbahce memberi dukungan penuh. Mereka menyediakan tutor bahasa, konselor psikologis, dan bahkan mentor dari senior tim. Tapi pada akhirnya, semua kembali ke Megawati sendiri. Apakah dia siap untuk membuktikan bahwa berlian dari timur bisa bersinar di jantung voli Eropa? Dalam podcast lanjutan, Gabi Guimaraes tak menahan pujian. Spike-nya Megawati seperti sambaran petir. Cepat, keras, dan sulit ditebak, ujarnya. Ia menyandingkan kekuatan tangan kanan Megawati dengan para legenda Brasil seperti Tandara dan Sheila Castro. Menurut Gabi, posisi oposite di Fenerbahce akan menjadi sarang monster baru. Jika sistem tim mendukungnya, Mega bisa jadi senjata mematikan. Dia punya timing dan daya leda alami, tambah Gabi. Kata-kata itu langsung dikutip banyak media voli Eropa. Di ruang latihan Fenerbahce, pelatih mulai menyusun taktik baru. Mega dipasangkan dengan setter utama dalam latihan intensif. Meski baru beberapa sesi, spike-nya sudah membuat blok lawan berantakan. Pelatih hanya tersenyum dan berkata, inilah tangan petir dari Indonesia. Nama Melissa Vargas langsung muncul dalam setiap pembahasan soal Megawati. Media Turki menyebut potensi, duel di ufuk timur, dua oposite dari dua benua, bertarung memperebutkan mahkota Liga Turki. Vargas, monster asal Kuba Turki. Mega, tangan petir dari Asia Tenggara. Gabi sendiri tak ragu menyandingkan mereka. Vargas punya kekuatan dan pengalaman. Tapi Mega punya keunikan dan kelaparan. Dunia voli bersiap menyaksikan bentrokan dua kekuatan alam di atas net, sebuah pertarungan yang jarang terjadi dalam satu liga. Laga antara Fenerbahce dan Eczacıba pun mulai digadang-gadang sebagai El Clasico baru. Tiket sudah diburu sejak jauh-jauh hari. Di media sosial, fans mulai membuat poster digital, Mega versus Vargas. Dua siluet perempuan di atas net, dengan api dan petir di tangan mereka. Di balik sorotan itu, Mega menghadapi tantangan lebih sunyi, komunikasi. Ia mulai belajar bahasa Turki dengan guru privat. Beberapa kosakata ia hafal cepat, merhaba, smak, dan tentu saja, sampion. Tapi bahasa tubuh masih jadi senjata utamanya. Mega berusaha keras berbaur dengan rekan-rekan timnya. Ia mulai membawa camilan dari Indonesia ke ruang ganti, mencoba menjelaskan rendang dan kerupuk kepada pemain Brasil dan Serbia. Mereka tertawa, dan perlahan, dinding kebudayaan mulai retak. Gabi yakin, jika Mega bisa menyesuaikan diri, dia akan menjadi ikon. Turki mencintai pemain yang berani dan bersahabat. Jika Mega terus seperti ini, dia bukan cuma disukai, dia akan dicintai, ujar Gabi dalam satu sesi live Instagram bersama fan klub Imoco. Saat melihat Bosporus dari balkon apartemennya, Mega teringat masa-masa di Korea. Di sana, ia tumbuh. Ia belajar kedisiplinan, membaca ritme lawan, dan menemukan kepercayaan diri. Tapi ia tahu, Istanbul bukan tempat untuk nostalgia. Fenerbahce memberinya mimpi yang lebih besar, bukan hanya juara liga, tapi juga Liga Champions Eropa. Sesuatu yang bahkan tak berani ia bayangkan dulu. Saya datang bukan untuk belajar, tapi untuk membuktikan bahwa saya pantas ada di sini, katanya pada seorang jurnalis Indonesia yang mewawancarainya via Zoom. Mega tahu, tantangannya bukan hanya lawan tangguh, tapi juga tekanan, ekspektasi, dan sejarah. Namun di antara semuanya, satu hal paling ia pegang, keyakinan bahwa setiap lompatan di net adalah juga lompatan sejarah. Terungkap bahwa Fenerbahce ternyata sudah lama mengincar Megawati. Seorang scout bernama Alper Demir mengaku pertama kali melihat Mega saat Proliga 2023. Dia beda. Speakernya tak hanya kuat, tapi hidup, ujar Alper kepada Volleyball Magazine. Setelah itu, mereka terus memantau Mega di Liga Korea.
Saat banyak klub ragu karena faktor negara asal, Fener justru semakin yakin. Kami ingin menjadi klub pertama yang berani membuka pintu bagi talenta dari Asia Tenggara, ujar Emre, sang CEO. Mereka menyusun strategi dalam diam. Menunggu hingga waktunya tepat, dan Mega sudah cukup matang. Dia bukan produk dadakan. Dia tumbuh dalam sistem yang keras. Kami tahu waktunya sudah tiba, lanjut Emre. Dan kini, strategi senyap itu mulai menunjukkan hasil. Megawati menyadari, setiap langkahnya kini disorot. Tapi bagi dia, ini bukan tentang nama pribadi. Saya membawa nama Indonesia. Tapi lebih dari itu, saya membawa harapan Asia, ucapnya dalam konferensi pers Fenerbahce. Di negara-negara seperti Jepang, Vietnam, dan Thailand, media mulai menaruh perhatian. Apakah ini era baru? Tulis media olahraga Jepang. Transfer Megawati mulai dilihat sebagai simbol keterbukaan Eropa terhadap kekuatan Asia yang selama ini dianggap lembut. Mega tahu misi ini berat. Tapi justru karena berat, ia merasa tertantang. Jika saya bisa membuka jalan, mungkin 10 tahun lagi akan ada 5, 10, bahkan 20 pemain Asia di liga ini, katanya kepada seorang reporter Turki. Debut Megawati akhirnya tiba. Lawan pertamanya bukan sembarang tim, juara bertahan liga. Arena penuh sesak. Kamera siaga dari berbagai negara. Media menyebutnya Mega versus dunia. Pada set pertama, Mega butuh waktu menyesuaikan tempo. Tapi begitu ia menemukan ritme, ledakan tak bisa dibendung. Spike keras ke posisi 1, blok rapat di tengah net, dan servis tajam membuat penonton berdiri. Komentator Turki berseru, "Tebu! Bu Mega!" Pertandingan itu jadi trending topik di 12 negara. Video klip Spike-nya ditonton jutaan kali dalam semalam. Dunia akhirnya melihat, Megawati bukan hanya bintang Asia, dia adalah pemain dunia. Dan debut itu menjadi pengantar ke panggung yang lebih besar. Dalam wawancara penutupnya, Gabi berkata dengan nada serius, "Megawati bukan hanya pemain bagus. Dia adalah simbol gerbang baru. Jika dia berhasil, pemain Asia lain akan diikuti. Ini bukan akhir, tapi awal dari sejarah baru." Mega mendengar kutipan itu dari ponselnya saat dalam perjalanan pulang latihan. Ia tersenyum kecil. Ia tak pernah berniat jadi simbol, tapi jika langkahnya bisa membuka jalan bagi orang lain, ia akan melompat lebih tinggi lagi. Di Istanbul, matahari mulai tenggelam di balik Bosporus. Tapi bagi voli Asia, cahaya baru-baru saja terbit. Dan namanya adalah Megawati Hangestri.